Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali di Rumah Rakyat. Mendengar, menanggapi, menginspirasi. Masih bersama saya, host ternama di Kota Bogor. Asik. Fadil dari Humas Protokol DPRD Kota Bogor. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari Ketua Komisi 3 dari fraksi Gerindra, anggota 2 periode, yaitu Bapak Haji Zainal Abidin. Selamat datang Pak di podcast Rumah Rakyat. Ya, alhamdulillah selamat datang. Sehat tapi kondisi sehat. Sehat. Enak ya? Enak. Tadi juga dari wilayah. Dari wilayah? Iya. Menyempatkan hadir ke sini ya. Langsung untuk hadir. ngobrol-ngobrol. Siap. Oke. Jadi untuk para sobat parlemen semua, di episode ketiga ini kita akan membahas terkait dengan isu pemerataan pembangunan di Kota Bogor. Karena kita sudah bersama dengan Ketua Komisi 3 gitu. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas isu, kita ulik dulu siapa sih Bapak Haji Zainal Abidin? Pasti teman-teman banyak dong yang nggak tahu ya kan? Karena beliau ini jarang kelihatan di depan, tapi jadi orang yang banyak dibicarakan di belakang, apalagi sesama teman anggotanya, Pak. Aduh, siap. Jadi Bapak Haji Zainal Abidin ini asli Kota Bogor ya, Pak? Asli Kota Bogor, lahir di Bogor. Lahir di Bogor, besar di Bogor ya. Istri pun orang Bogor. Istri orang Bogor. Nah, jadi untuk di episode sebelumnya Habib Rifki kan belum punya istri. Contoh Bapak Haji Zainal Abidin, Pak Habib. Sudah beristri dan sudah punya anak ya, Pak? Ya, ada 3, kebetulan sekarang lagi ngisi lagi, insya Allah. Amin. Semoga lancar-lancar ya, Pak. Amin, ya. siap. Oke. Jadi memang Haji Zainal Abidin ini kalau kita lihat banyak sekali kegiatan-kegiatannya nih yang berkaitan dengan olahraga ekstrim nih. Kalau kita lihat, karena beliau ini suka tembak menembak, suka main motor off-road di hutan. Itu hobinya dari mana sih, Pak? Yang tembak-nembak itu? Oh, berawal ya. Dulu kan dilihat dari YouTube ya, olahraga kayaknya senang gitu kan. Awal pertama kali itu senjata airsoft gun ya. Nah, dari airsoft gun itu beralihlah ke senjata api. Nah, senjata api itu pun kita lihat dulu kemana sih perizinannya. Nah, ternyata di Kota Bogor ada tuh wadahnya kayak Perbakin ya. Perbakin ya. Nah, dari Perbakin lah saya silaturahmi gitu kan. Silaturahmi, tanya-tanya. Ternyata dari Perbakin itu bisa ke arah olahraga olahraga menembak ya. Iya, Nah, betul. olahraga menembak, di samping itu juga ada berburu ya. Oke, ada semacam juga. berburu. Nah, dari berburu itu juga kita nggak sembarangan asal berburu saja. Kita tunggu dari undangan masyarakat ya. Karena hama kan. Oh, yang diburu hama memang hama. ya. Nah, itu pun kalau kita ada undangan semacam pemberitahuan dari warga. Misalkan di suatu tempat di wilayah mana gitu kan, banyak cocok tanam ya, kayak padi, kayak singkong, kayak ubi. Nah, itu masyarakat mengabarkan lah gitu kan ke Perbakin atau ke masing-masing anggota di wilayah sana, cocok tanam petani ini diganggu oleh hama babi. Nah, seperti itulah. Oke. Jadi nggak sembarangan asal. Itu. Tapi udah pernah berburu sampai mana aja, Ji? Sejauh ini sih sampai pelabuhan ya. Pelabuhan Ratu, Sukabumi ya. Sukabumi. Ya, kalau ada undangan event dari Sukabuminya sendiri. Kalau latihan rutin, Ji, tiap minggu sebulan berapa kali? Nah, kalau latihan itu nanti tergantung dari keluarnya izin senjata itu. Oh. Nah, kita kan nanti keluar masuk senjata itu ke Polres ya. Nah, ke Polres keluar masuk. Kurang lebihnya sih seminggu lah. Seminggu kita pakai, nanti dimasukin lagi kurang lebih antara sebulan lebih. Berarti sebulan sekali tuh latihan nembak. Sebulan kurang lebih sekali lah. Biasa latihan di mana, Ji? Kalau latihan kadang di Brimob ya. Nah, di Brimob, kadang ada juga di Gadog ya, yang ke arah hutan itu. Oh iya. Apa sih yang ada di pinggir hutan lah. Senjata yang udah pernah dipegang senjata apa aja, Ji? Karena kan banyak nih sekarang anak-anak yang suka main Free Fire, PUBG ya iya, kan, betul, game betul. tembak menembak tuh.
Nah mungkin mereka bisa dapat informasi terkait senjata dari Haji. Senjata apa aja yang udah pernah dipegang? Kalau senjata ada yang single ya, yang satu-satu. Oke. Nah, ada yang jenis kayak Semi-auto gitu ya? semi auto. Nah, itu yang saya pakai sekarang ini Christensen. Christensen? Semi auto. Dari mana tuh senjata Haji? Sejenis apa AK-47 ya? Oh ya, assault rifle berarti ya? Betul Iya, betul. iya, Apa yang disampaikan tadi itu apa? Yang suka dipakai mainan anak-anak PUBG, ya, PUBG Free seperti Fire. itu. Ah. Jenisnya saya senang suka karena kayak senjata perang ya. Itu pun berizin diperbakin lewat Polda Jabar, Mabes Polri. Jadi memang tidak sembarangan ya? Iya, tidak sembarangan. Tidak kayak di Amerika yang bebas senjata api Nah, gitu Ji, di ya? kita masih banyak tahapan harus dilewati. Iya, iya, kayak iya. uji apa? Psikolog. Psikolog. Itu yang susah. Itu yang susah tuh Ji. Susah, nggak segampang itu. Izin pun lama. Nggak sembarangan. Mungkin kita nggak tahu ya di belakang kita ini apa kita dicek dulu kan latar belakang latar kita, belakangnya, ya. apa emosian apa enggak. Nah, seperti itulah. Nah, jadi untuk adik-adik yang besarnya ingin memegang senjata asli bisa masuk ke Perbakin ya. Nah, Dan bisa. itu memang ada cabang olahraganya ya. Cabang olahraganya ada. Diperlombakan tingkat internasional juga. Betul. Kayak kemarin kan alhamdulillah ya. Ya. Kita di Kota Bogor Ya, dapat di Porda emas, ya, dapat Porda. emas. Ya. Haji jadi salah satu pengurus cabang itu. Di Saya KONI. ikut ini aja support. Support, Ya kan? tuh. Ya, saya juga ikut di sana lah di dalam Perbakin juga. Karena hobi juga ya. Hobi Ji, ya? juga saya dampingi. Oke. Nah, satu lagi nih hobi yang sering menjadi sorotan Haji Zainal nih, hobi off-road motor. Off-road. Nah, kalau off-road ya memang Karena ada gengnya kan? ada gengnya. Apa namanya? Ada Nama gengnya apa? Di kita sendiri Ya, ya. di DPRD. Di Apa DPRD. namanya? Apa ya, lupa saya. Bersama Pak Jenal Mutakin Pak ya? Jenal Mutakin. Kebetulan banyak lah. Ada teman-teman media juga ya. Oke, Itu biasa kemana aja jika naik motor gitu? ya intinya kita silaturahmi lah ya. Oke. Silaturahmi. Terus yang kita sering kunjungi ke daerah Sentul ya, Babakan Madang. Emang di samping silaturahmi kita berolahraga lah. Tapi juga kayak kemarin kan pertama kali saya ikut sampai lupa pakai apa pengaman ini ya. Oh, mohon maaf. Pengaman diri ya. Pengaman diri ya. Sampai kesakitan ya. Pegel-pegel. Karena videonya lucu tuh pada jatuh-jatuhan semua. Saya sendiri jatuh. Kemarin juga kayak pajatirin ya. Iya. Disitulah senangnya ada gitu kan. Tapi ya bahayanya juga Ada ya. hati-hatilah pokoknya. Iya. Dan itu udahannya langsung pegel-pegel semua tuh badan. Pasti itu pegel-pegel. Langsung pijit atau. Pegel-pegel terus emang harus bener-bener amininya ya. Keamanan badan Keamanan gitu ya, badan, pakai alat-alat kayak- pelindung ya, gitu aja ya. pelindung, kayak helm wajib kan nomor 1. Terus dari tangan, kaki. Emang kita lihat kan banyak contoh-contoh ya. Tapi kita nggak se-ekstrim apa yang dilihat di YouTube YouTube mungkin ya. ya, iya. kita jalan Yang sampai santai. ngajol-ngajolan gitu. Itu kita santai aja. Oke, siap. Menghilangkan penat ya di hari libur. Siap. Oh, ternyata ada Pak Dadang nonton di TikTok. Selamat sore, Bapak. Pak Wakil Ketua di situ, Ji. Pak Dadang, Ketua PDI. Mantap, Pak. Siap. Terima kasih sudah menonton, Pak. Kita lanjut, Ji. Nah, Haji ini olahraga suka jalan gitu. Maksudnya masih berjalan. Terus juga pelayanan ke masyarakat juga jalan. Sekarang anggota DPRD 2 periode. Beliau ini salah satu anggota DPRD dengan suara terbanyak ya di Kota Bogor. Karena beliau ini dapilnya dari Tanah Sareal. Beliau pada pemilihan 2019-2024 jumlah suara yang didapat tuh sampai 5.000. Bener aja ya? Kurang lebih lah 5.000 lebih. 5.000 ya. 5.000 lebih. Dan di periode sebelumnya di 2014 sampai 2019 beliau itu suaranya 1.300, berarti terjadi peningkatan suara yang cukup tinggi nih. Ya kan? Iya. Dari Haji Zainal nih. Bisa diceritakan gak Ji proses Haji dari periode pertama ke periode kedua gitu. Lalu sebelumnya menjadi anggota dewan tuh seperti apa sih? Apa sih kegiatan Pak Haji gitu? Jadi cerita ya. Sebelum 2014 kebetulan kami bukan emang backgroundnya di politik. Tidak ada background politik Tidak sama ada sekali, Ji? politik, tidak sama sekali. Oke. Karena kami melihat sosok Prabowo-nya ya. Nah, itu juga kebetulan Bapak kan dari pertanian juga ya, Bapak Prabowo. Berarti Haji ini salah satu keluarga petani juga ya? Nah, keluarga petani. Oke. Asli ketua pertanian
sendiri sampai ke sekarang agak modern lah. Nah, Dan itu masih menjadi salah satu usaha yang digeluti oleh keluarga Haji juga. ya betul. Jadi 2014 saya coba mencalonkan dengan suara 1.300 lah. 1.300 ya. Terus alhamdulillah 2019 ya. 2019 saya mencalonkan lagi Dapat 5.000. sampai 5.000 lebih. Berarti kan saya bekerja ya. Iya betul. Nah, Masyarakat betul-betul memilih amanah gitu. itu. Amanah. Nah, bisa diceritakan Ji, perbedaan di 2014 dengan 2019. Sekarang udah periode kedua nih. Iya. Dulu karena tidak ada latar belakang politik gitu kan. Terus juga dari keluarga petani, pas pertama kali jadi dewan tuh tahu gak sih harus ngapain gitu? Nah, ada itu dia. ceritanya gak sih itu? Bener-bener seru nih. Nah, justru saya bingung. Pas jadi, gawean naon gitu kan. kerja apa gitu kan. Nah, coba saya kan dalami ya. Setengah tahun lah. Coba saya dalami, saya tanya-tanya. Ternyata kan kita harus berjuang gitu kan. Berjuang untuk masyarakat lah gitu kan. Apa yang nanti disampaikan masyarakat terhadap kita. Nah, alhamdulillah di luar reses juga kan kita emang harus berkunjung ya pada masyarakat. Jadi jangan sampai nunggu reses aja lah. Iya. Nah, di saat reses kita benar-benar bertanya ke masyarakat kan keluhannya apa, seperti apa. Nah, itu yang insya Allah gitu kan kita perjuangkan. Kalaupun tidak bisa diperjuangkan pemerintah, kita kerjain aja sendiri udah gitu. Jadi memang jadi dewan ini menurut Haji sebagai wakil rakyat yang menjawab apa yang diinginkan oleh rakyat ya. Nah, itu. Dan memang itu terbukti di Tanah Sareal gitu. Sangat banyak sekali gitu program yang sudah berjalan dari pemerintah yang tadinya hanya merata di pusat, sekarang sudah mulai ke wilayah nih. Karena kemarin Kayu Manis saya lihat jalannya udah mulai bagus ya kan. Iya. Trotoar udah mulai bagus gitu. Dan kalau masuk ke gang-gang itu udah mulai diaspal tuh gang-gangnya. Karena kan saya juga salah satu warga Tanah Sareal walaupun Iya, betul, KTP-nya betul. Jakarta Selatan tinggal di Tanah Tanah Sareal. Sareal ya? Iya, Siap. di apa Cimanggu. Jadi itu masuk ke jalan tuh udah di aspal semua dan yang paling penting itu penerangan Ji. Penerangan jalan umum itu juga sudah cukup bagus sekarang. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh, saya pengen ngulik dulu nih. Haji tuh dulunya apa sih Ji? Maksudnya proses pendidikan yang bisa membentuk Haji sampai menjadi sekarang ini, pendidikan seperti apa yang diajarkan oleh orang tua Ji? Dari sekolah kan SD kebetulan masih di Bogor ya. SD di Bogor, SMP di Bogor, SMA juga di Bogor. Cuman kuliah nih saya sempat di Pakuan ya. Oke. Cuman nggak dilanjutin karena geng-gengan ya. Geng saya ini waktu itu di tahun 2000 saya ngambil ekonomi manajemen. Oke. Dia ikut cuti semua. Oh, itu Iya, teman-teman cuti semua tuh. Karena apa tuh? Usaha sendal. Oh, usaha Di sendal. Ciomas. Nah, usaha sendal di Ciomas, cuti semua, tersisa saya 2 gengnya. Ya gak betah ya, biasa ada 6 orang kan geng. Yang di satu, kampus biasa ada teman gitu ya. Teman, yang satu jarang-jarang masuk. Aduh, bete juga kan. Akhirnya lambat laun Ikut cuti. dengan sendirinya. Jadi nggak ikut masuk kuliah juga. Nah, disitulah ada saya ikut cuti. Tadinya mau emang bergabung lagi gitu kan, udah janjian. Nanti masuk lagi lah katanya. Nah, akhirnya lupa saya juga sibuk usaha dengan orang tua ya. Nah, sibuk dengan orang tua, usaha, bisnis keluarga. Nah, terus saya juga sebenarnya waktu awal itu emang tidak boleh berpolitik tadinya. Oh, awalnya tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, Ji? Dukungan dari orang tua. Malah sempat udah kamu ke kuliah SPDN. Oh. Nah, udah sempet tanya-tanya, udah mau daftar. Karena mungkin senang main ya waktu itu, senang main. Ya terlupakanlah semuanya. Cita-cita orang tua ya. Cita-cita orang tua. Nah, tapi alhamdulillah orang tua waktu itu masih ada. Saya diam-diam coba membantu melihat sosok Bapak Prabowo ya. Saya coba daftar gitu kan, tanpa sepengetahuan orang tua. Saya coba pas deket DCT ya. Nah, disitulah baru saya bilang sempet jangan suruh ngundurin diri saya. Oh gitu? Iya, nggak bisa kan DCT gitu? Ada aturannya ya. Iya. Kalau nggak salah. Iya. Sempet nggak bisa aja. Nah,
aduh ya udahlah katanya, udah kepalang. Emang ikut partai apa? Partai Prabowo. Oh ya udahlah katanya. Nyambung juga katanya. Kalau nggak salah ini ya pertanian katanya. Nah di situ juga. Karena Gerindra, terobati lah. iya Gerindra itu kan akar rumputnya dari kelompok tani ya. Iya KTNA itu. Iya, nah KTNA. orang tua terobati dengan itu tadi pertanian. Saya coba. Satu visi satu misi lah ya dengan Prabowo ya. Orang tua. Makanya saya coba. Sampai sekarang juga masih bergelut di pertanian. Makanya ini untuk sobat-sobat parlemen semua yang tidak mendapatkan dukungan dari orang tua, bukan berarti harus melawan Ji ya. Iya. Tapi kita harus memberikan pengertian gitu, betul. bahwa tujuannya benar gitu ya kan. Bukan malah ngambek, nangis-nangis. Banyak Ji anak-anak zaman sekarang minta motor Aerox Ya, gitu. betul. Nggak dikasih. Oh. Kita buktikan gitu kan. Iya. Wah, ini amanah juga lah gitu kan. Amanah dari masyarakat. Coba kita buktikan. Saya juga 2014 saya buktikan. Dengan 1.300 suara saya buktikan, berarti kan saya berjalan kan. Amanah ini sampai 5.000 lebih. Nah Ji, selama menjadi anggota dewan dari 2014 sampai sekarang Ji, ada permintaan-permintaan yang aneh gak sih dari warga Banyak. Misalkan turun ke wilayah nih, Iya, betul. Pak tolong yang aneh-aneh apa Ji? Banyak. Ada yang minta dicariin suami? Nih yang aneh-aneh seperti sampai ke buat acara ulang tahun ya. Oh gitu? Iya. Ulang tahun siapa deh? Acara ulang tahun warga. Oh gitu. Misalkan nih anaknya ada yang ulang tahun. Pak Jenal, anak saya besok ulang tahun, katanya. Kebetulan ya nggak cukup katanya buat ini itu. Oh ya udahlah. Saya bilang mau gimana lagi gitu kan. Nah, tetap permintaan warga. Nah itulah kadang-kadang dia yang bikin, dia yang ngurus, kita yang ngurusin ulang tahunnya. Betul. Sampai ulang tahunnya gitu kan. Berarti kan kami harus nyediain semua. Kayak dari hadiahnya, dari kuenya, ya mau gimana lagi gitu kan. Emang udah amanah juga kan. Maneh nunyian gitu ya, ngerang-ngerang. Pokoknya banyak senengnya lah. Kalau dukanya saya jujur nggak ada dukanya. Karena di samping ya ibadah juga ya. Gitu. Saya pertama ibadah aja lah. Oke. Jadi memang permintaan warga cukup aneh. Cukup aneh-aneh. Itu sampai minta ulang tahun. Ada lagi nggak Ji? Kayak apa lagi ya? Kayak ulang tahun, terus justru malah gini. Saya sering datang ke rumah itu nanyain saya. Oh gitu. Nah ketemu saya lagi. Bapaknya ada. Bapak anaknya ya? Waduh saya bilang. Itu tetangga saya malah. Beda kelurahan. Itu gak jauh. Nah waktu itu dia milih saya gimana ceritanya? Iya. Terus pas udah ketemu gimana tuh? Sampai saya bukan mau, kalau saya patahin ngomong saya ini gak enak juga kan. Iya. Nah udah beres. Misalkan Pak Assalamualaikum, salam. Ibu dari mana? Dari kelurahan sebelah kan. Coba KTP-nya lihat, maaf. Nah diliatin kan KTP-nya. Nah tetangga, oh kenal saya kan. Kenal lah saya kenal. Saya foto, saya kasihin lagi kan. Takutnya kan KTP-nya apa bener apa enggaknya. Nah udah beres. Ibu ada apa? Ini Pak besok ujian, anak saya belum bayaran, bla 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 bla. Nah bayaran, oh berapa lagi? 500. Oh ya udah Bu, nih saya tambahin ya, 400. Kalau enggak 3,5. Kalau enggak Ibu ini gimana keperluannya? Kalau enggak bayarin, ya udah berarti harus bayar 500. Kalau enggak besok ujian. Oh ya udah saya bayar, saya kasih tuh. Pak nanti sampein ya ke Bapak katanya. Ke Bapak Jenal gitu. Bapak Jenal. Terima kasih. Terima kasih katanya. Ini anaknya yang paling tua katanya. Lah, saya bilang saya bingung kan. Itu sering, bukan sekali dua kali. Wajar ya sekali dua kali. Iya. Ini sering. Saya bilang, apa saya kayak anak kecil gitu kan. Karena suka sering ngaca. Ini apa benar? Ibu udah ketemu Haji Jenal bukan? Udah belum? Kalau ngelihat Mas sering katanya foto-fotonya. Enggak. Kenal nggak? Saya keluarganya mah kenal katanya. Oh yaudah nggak apa-apa. Nah udah beres, saya kasih buat ujian besok. Besoknya saya datang ke rumah si ibu itu. Nah dengan rapi lah gitu. Rapi datang. Bu saya minta maaf. Kemarin itu saya. Saya ini Haji Jenal. Iya, gitu. saya ini Haji Jenal. Anaknya Pak inilah gitu kan. Karena beliau kenalnya keluarga semua. Keluarga ya. Orang tua. Keluarga besar lah. Ini saya Haji Jenal, saya minta maaf, bukan saya mau ngebohongin ibu, karena ibu kan bilang salamin ke bapak, ini anaknya ya, saya nggak enak kalau langsung, makanya saya minta maaf ya Bu. Aduh Pak Jenal, cenah punten, abdi isauyas, nah disitulah kadang-kadang, jadi
lebih dekat, kedekatan mah disitulah Mencoba lebih dekat Ji ya. lebih dekat. Jadi sebagai wakil rakyat itu tidak cuman sekedar dicoblos gitu ya. Iya, Tapi juga mencoba menjalin ikatan emosional lah dengan tuh warga. kekeluargaan. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bersilaturahmi ke Haji Jenal, liatin dulu nih mukanya nih. Nah, jangan Nih. sampai salah nih. Nih. Sering Gaya saya. gini. Bukan sekali 2 kali. Banyak saksi lah. Kayak misalkan nih saya ngobrol nih sama tim, gitu kan 2 orang, 3 orang teman-teman, kadang ada tamu ya bisnis ya. Datang bapak-bapak. Pak punten, ada Pak Haji Jenal. Ih, saya kan di situ ada semua. Di depan aja ada banner saya gitu kan. Iya. Kadang saya juga bingung. Ji, mari ngopi Ji. Iya, siap. Nah, saya sendiri juga kebingungan kadang-kadang. Apa saya berubah gitu kan? Tapi Haji Jenal termasuk awet muda ini. Mukanya nggak berubah dari periode sebelumnya nih kalau saya lihat nih. Masih awet muda gitu. Agak gemuk dikit ya. Iya. Katanya sih. Jadi kata lebih agak warga, gemuk. kata warga. Jadi untuk bapak ibu jangan pangling lagi. Tapi emang Haji berapa bersaudara Ji di keluarga? 5. 5 bersaudara. Saya yang kedua. Yang kedua. Iya. Yang kedua kebetulan saya juga keluarga besar kakak ya, terutama sama orang tua. Buka yayasan lah ya, sekolahan. Yayasan sekolahan Iya, ya. sekolahan. Oke. Tapi yang terjun ke politik cuman Haji aja. Ya, cuma saya. Oke. Nah, karena satu-satunya orang yang terjun ke dunia politik dari keluarga, setelah menjalankan amanat selama 2 periode ini, ada apa ya? Ada pesan gak sih yang disampaikan oleh orang tua atau keluarga gitu, harapan kepada Haji gitu, untuk menjadi wakil rakyat yang amanah gitu misalkan? Ada nggak pesan-pesan khusus gitu? Ya cuma satu, ya insya Allah lah, maksudnya jujur, jalanin apa yang orang tua sering lakukan gitu kan. Ya itulah yang kami jalanin. Ya udah aja patokannya jujur aja. Ingat nggak ada pesan apa gitu dari orang tua yang masih dipegang nih sampai sekarang? Ya tadi lakukan, maksudnya tolonglah gitu kan orang yang emang membutuhkan gitu kan. Apalagi di lingkungan sekitar dulu. Nah, itu yang sering orang tua sampaikan gitu kan. Terus sebelum almarhum ya, maksudnya kamu ingat sekarang amanah dari masyarakat gitu kan, jujur gitu. Mungkin itu aja. Oke, jadi memang jujur itu kunci utama Jujur aja. aja kuncinya. Oke. Nah, sekarang udah duduk di kursi DPRD, menjadi ketua Komisi 3 gitu. Ada ini gak sih Ji, program-program kerja yang disiapkan oleh Komisi 3 nih? Karena Komisi 3 ini berkaitan dengan infrastruktur, transportasi, dan lingkungan hidup ya. Ada gak sih program-program kerja? Karena yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat itu kan tidak adanya pemerataan pembangunan di Kota Bogor. Semua pembangunan terpusat tuh ya di tengah gitu. Sedangkan yang di wilayah itu jarang sekali gitu mendapatkan program-program atau pembangunan-pembangunan yang nyata gitu Ji. Jadi Komisi 3 kebetulan saya juga dapat amanah ya. Ketua Komisi 3 mungkin kedepannya nanti insya Allah program kerja ini kami juga kemarin sudah rapat internal ya. Terus rapat kerja awal dengan dinas-dinas. Nah, kami sudah sampaikan. Kebetulan kami fokus dulu ke pembangunan ya, atau lingkungan hidup tadi. Nah, jadi dari pembangunan itu pemerataan itu ya, yang pemerataan pembangunan ke wilayah. Itu kita juga bersyukur ada reses ya. Nah, ada reses, jadi apapun yang disampaikan oleh masyarakat, terutama jalan-jalan gang ya. Nah, jalan-jalan gang atau penerangan ya mungkin. Nah, penerangan. itu yang lebih kan kita pernah ada bahasa Bogor Caang ya, nah, program itu. Bukan pika poek ya. Pomerduk mah. Alhamdulillah. Jadi maghrib atau lawan poek. Tapi alhamdulillah berjalan emang Bogor Caang. Jadi penerangan juga terus berjalan. Jadi setiap reses emang kami selalu menampung ya apa yang disampaikan oleh masyarakat ke pemerintah. Jadi kami juga harus berjuang. Nah, itu tadi. Jadi di luar dewan ya, wali kota pun kan ada janji-janji juga ya, sama yang harus diselesaikan. Begitupun dengan anggota dewan sama, kita nggak jauh berbeda lah gitu kan, sama-sama dipilih oleh masyarakat ya.
Nah itu yang harus dipahami oleh pemerintah. Jadi jangan sampai seolah-olah ada keterbatasan ya. Kita kalau udah sampai ke DPRD ya sama aja semua. Jangan melihat dari segi partai ya. Kalau emang selalu melihat ke sisi partainya. Betul. Mau beres-beres sih Kota Bogor. Betul. Nah, jadi harus emang terlaksana gitu apa yang disampaikan oleh masyarakat. Kayak jalan-jalan ya. Jadi jangan fokus ke kota di pusat kota aja. Ke dalam-dalam pinggiran. Saya juga sering turun ke wilayah yang lebih ini lagi banjir ya. Betul. Nah, banjir. Tanah Sareal sekarang udah sering banjir loh, Ji. Nah, itu banjir, Tanah Sareal. Sukadamai juga tuh kan. Iya. Nah, banjir terus sama mungkin penerangan ya. Iya, sama ancaman longsor Ji sebenarnya Ji. Nah, itu. Karena sempat yang jalan yang ke arah stasiun Cilebut tuh Ji. Ya, betul. Itu kan sempat ada longsor ya, rusak ya jembatan ya. Itu kan warga sampai harus swadaya gitu karena saking tidak adanya pembangunan dari pemerintah gitu ya. Walaupun akhirnya ada intervensi. Lalu juga putaran balik yang jalan Solis itu. Solis ya. Ya kan harus sampai ambles banget gitu. Warga banyak yang ngeluh, baru pemerintah. Walaupun itu pusat ya. Pusat punya itu Kementerian PUPR, tapi kan memang sepertinya tidak ada perencanaan. Nah, di Komisi 3 yang sekarang ini rencana programnya apa saja nih Ji? Apa yang akan disoroti selain dari jalan, PJU gitu dan TPT? Karena dari hasil atau isu-isu yang sedang hangat sekarang ini banyak sekali gitu. Kantor kelurahan tidak layak, SD tidak layak gitu. Ambruk ya sekolahan. Sekolah ambruk gitu. Itu kan masuknya Komisi 3 juga. Apakah itu menjadi salah satu hal yang akan disoroti juga, Ji? Ya, mungkin itu. Jadi kami juga fokus kepada pembangunan kayak semacam ada sekolahan ambruk ya. Mungkin itu alam ya. Tapi kita juga kan harus melihat kekuatan dari bangunan ya. Pengecekan ini masih layak apa enggak gitu kan. Kalau udah 20 tahun nggak pernah ada renovasi ya. Nah, wajib itu. Wajib Ji ya. Wajib, harus dicek lah. Harus benar-benar emang ada yang turun ke wilayah lapangan survei ya. Nah, jadi kita fokus kepada pembangunan kayak semacam jembatan ya kan. Terus pembangunan khususnya di luar pusat kota ya. Nah, di di wilayah-wilayah seperti Bogor Selatan, Bogor Barat gitu kan. Oke. Nah, karena tadi Haji sudah menyampaikan program-programnya nih di Komisi 3, kita akan masuk nih Ji, ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh masyarakat, sobat-sobat parlemen yang sudah ditampung oleh kami dari Humas Protokol. Dan sekarang saatnya masuk ke segmen Warga Bertanya, Dewan Menjawab. Jadi ini kita sudah menampung beberapa pertanyaan Ji dari para sobat parlemen nih. Yang pertama nih ada dari Bambang Tri .66. Itu pasar warung jambu di dalam kosong, kios-kiosnya mereka dagang di jalan dan jembatan. Begitu juga pasar Anyar semakin semrawut jalan. Gimana nih Ji penataan pasar di Kota Bogor Ji? Ya nanti kita coba komunikasi dengan dinas terkait tentang di dalam kosong ya. Malah banyaknya di jalan kayak di jembatan tuh ya, yang dekat yang arah ke Jambu 2. Jambu 2. Nah mungkin itu yang nanti kami akan komunikasikan. Alhamdulillah ini ada bahan ya dari Pak Bambang Tri. Terima kasih Pak Bambang infonya. Sekalipun emang saya sering lihat juga. Nah, sering saya lihat. Emang kebetulan saya juga sering melewati jalan Pasar Jambu 2 ya. Kalau macet lampu merah saya masuk ke pasar tuh. Nah, sambil lihat-lihat lah. Ternyata betul apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Terima kasih. Jadi nanti ini bahan buat kami juga. Nah, jadi kita cross cek ke dinas ini gimana gitu kan, di dalam kosong malah ditertibkan lah gitu kan, dirapihkan. Tapi tetap kita juga harus memikirkan para si pedagang. Kasihan juga kan kalau emang mereka pembelinya tidak ada gitu kan, harus kita arahkan. Betul, harus ada konsep yang matang. Nah betul, perencanaan yang matang. Siap. Oke, terima kasih Pak Bambang masukannya, nanti akan kita tindak lanjuti. Selanjutnya next ada dari Alaidrus Rifki. Ini mah kita kenal ini Ji. Kayak kenal ya? Kenal ini. Ini yang masih jomblo. Betul. Harus segera dicarikan atau gimana nih? Kayaknya harus segera dicarikan. Nah, betul. Harus dicarikan nih. Pertanyaannya nih, Kang Haji maju atau jadi cawalkot? Waduh. Siapa takut ya? Ini doa. Ya. Amin. Apalagi yang ngomongnya nih Habib. Nah. Insya Allah. Takut juga sih saya sebenarnya. Takut kenapa Ji?
takut jadi. Bayangin ya, dalam satu periode Haji Jenal ini bisa mengumpulkan kurang lebih 3.500 suara. Dari 1.300 jadi 5.000 loh. Itu hampir 3.700 berarti. Apalagi jadi wali kota. Ya kan? Kita kan nggak tahu ya. Iya. Tapi tetap kami fokus kepada kader Kader ya. terbaik. Kader atau terbaik. senioritas ya. Ya. Nah, di sini juga ada Pak Jenal Mutakin, Mutakin, ya. ada Pak Sopyan, Ya. itu yang kita utamakan. Tapi yang pasti katanya Gerindra akan mencalonkan ya, tidak lagi mendukung, tapi iya. mencalonkan kader dalam Mencalonkan. pemilihan Pilwalkot. Kader. Kita insya Allah ya, mungkin ya kita kan nggak tahu ya bertambah atau berkurang. Yeah. Yang jelas kami sekarang ada 8 kursi ya. Ya. Kita harus mencalonkan. Oke. Itu. Jadi sudah dijawab Pak Habib Rifki. Selanjutnya dari S_STY. Penggusuran Katulampa mangkrak Pak. Dikira penggusuran langsung penataan or pelebaran. Maksudnya apa nih? Mungkin kayaknya jalan R3 kali Ji ya. R3 betul. Karena kan program R3 itu kan dari 2014 ya. Iya betul. Dari 2014 dan sampai sekarang ini belum selesai nih. Masih di sekitaran Katulampa aja, belum tembus sampai ke Wangun. Benar. Gimana Ji tanggapannya Ji? Nah ini terus berjalan, nanti kami juga alhamdulillah nih dapat bahan lagi kan. Nanti akan kami sampaikan. Jadi sudah terlalu lama ya kayaknya. Jadi emang ini harus berlanjut ya. Karena Dan terputus ya. Betul. Dan faktanya itu Ji, dari 2015 itu di Kota Bogor tidak ada penambahan ruas jalan atau tidak ada pembangunan jalan baru. Padahal harusnya tuh setiap tahun ada penambahan ruas jalan karena kan jumlah kendaraan bertambah gitu, jumlah masyarakat pun bertambah. Jadi kalau semakin macet di Kota Bogor ya mungkin karena itu ya tidak ada penambahan ruas jalan ya. Ya betul. Penambahan ruas jalan pertama, kedua juga saya juga mohon maaf nih ya. Jalan jadi ngaletikan. Betul. Tapi transportasinya tidak ditata dengan baik ya. Ya kan makin bertambah Ya. padat. Dan mungkin sekarang sedikit terbantu dengan adanya bis kita gitu. Betul. Karena masih gratis Ji ya. Betul. Nanti kalau sudah berbayar kan itu juga harus dipikirkan juga itu konsepnya seperti apa. Angkot juga belum semuanya tertata ya. Iya betul. Jadi komprehensi itu. konversi angkot. Karena kan Kota Bogor terkenal dengan kota 1.000 angkot. Betul. Tapi berkurang sih angkot. Sudah berkurang ya alhamdulillah ya. 3 apa berapa ya? Iya. Yang sudah dihancurin itu. Oh iya. Betul. Sudah ada yang sempat dihancurkan oleh wali kota. Berkurang. Walaupun itu angkot yang sudah tidak terpakai sebenarnya Ji. Iya. Jadi mohon maaf lah. Mohon maaf. Maksudnya Semangat. mengingatkan. Ya. Biar terus semangat. Iya, betul. Kita sama-sama benahi Ji ya. Iya, sama-sama Pak Wali. Next. Selanjutnya dari Tiatik. Pak, apakah di DPRD ada program mahasiswa? Ada. Di DPRD ada program magang. Jadi magang. ya, Iya, jadi iya. untuk masyarakat yang mau magang di DPRD bisa langsung datang ke kantor DPRD Kota Bogor atau langsung ke kantornya Pak Haji Jenal yang mau ngikut keseharian Haji Jenal ngapain aja sih gitu. Anggota dewan ngapain aja bisa. Gimana Ji? Silakan. Kalau ada mahasiswa yang mau magang. Jadi yang jelas di DPRD juga sekarang masih banyak yang magang ya. Alhamdulillah mungkin masih tertampung lah ya. Itu pun kita lihat nanti ditempatkannya di mana. Nah, karena ada 3 bagian Ji ya. Ya betul. Ada bagian fasilitasi, bagian perundang-undangan dan bagian umum. Tapi kalau pengen magang bareng Haji Jenal bisa juga langsung Ke hubungin. wilayah ya? Iya, turun ke wilayah, ke wilayah. ngelihat kinerja DPRD. Bisa langsung DM ke Instagramnya apa Ji? Instagramnya nantilah. @jenalabidin ya masalah ya. Jenal .com. Abidin. Oke. Terus selanjutnya dari SHBRNZ. Kabarnya revitalisasi terminal Baranang Siang gimana? Kapan Kota Bogor mau ada TOD? Nah, gimana nih Ji? Betul. Terminal Baranang Siang. Sudah terlalu lama ya. Ya. Luar biasa itu. Jadi saya juga sempat kebingungan kemarin. Kemarin sempat raker juga kan, dipertanyakan juga. Jadi arahnya malah ke yang lain ya, ke Jogja ya. Oke. Nah itu, nah yang awal-awal ini belum terselesaikan gitu kan, Baranang Siang. Iya. Walaupun sekarang asetnya sudah diserahkan ke pemerintah pusat ya, Betul. tapi sudah seharusnya pemerintah kota juga mendorong kapan revitalisasinya. Karena rencananya itu LRT akan masuk ke Kota Bogor Ji, ya kan? Iya betul. Masuknya ke Baranang Siang gitu. Jadi kalau Baranang Siangnya tidak direvitalisasi, tidak diperbaiki, kapan gitu bergeraknya ya kan? Pemkot selalu komunikasi dengan pusat, Pusat ya. Iya. Mudah-mudahan segera ya. Selalu segeralah mudah-mudahan. Jadi kota
pemerintah juga nggak diam, terus berusaha komunikasi dengan pusat. Ya mudah-mudahan secepatnya lah. Ya, dan ini jadi bahan lagi ya untuk Bahan juga ya. terima kasih untuk Mbak SHBRNZ. Lagi rame soal sepeda listrik sewaan, apakah Pemkot harus punya regulasi khusus? Nah, ini Ji, sepeda listrik sewaan Ji, yang kemarin lagi rame di perbincangan nih, BIM. Iya sih emang seharusnya aturan itu kan tidak boleh ya, apalagi di ruas Trotoar. Iya. Sebenarnya yang kita khawatirkan kan kecelakaannya ya. Dan itu kemarin ada Ji, kecelakaannya itu terjadi. yang beberapa kali saya juga dengar berita, informasi, ada foto juga kan yang kecelakaan itu. Nah itu juga kan tidak berplat nomor ya. Iya, Nah betul. kalau helm memang disediakan. Iya. Tapi kadang-kadang ada yang bertiga, berdua. Pengawasannya aja ya. Pengawasannya berdua nggak pakai helm. Nah ini yang kita khawatirin keliling kota Bogor malah. Iya. Saya lihat di jalan Pajajaran. Iya, parkirnya sembarangan juga akhirnya ya. Sembarangan, ke Baranang Siang. Iya, betul. Itu sekarang sudah mulai per kecamatan lagi. Nah jadi harus segera diperbaiki ya. dirapihin lah gitu kan. Iya. Dari hukumnya juga. Seharusnya emang nggak boleh. Iya. Betul. Kalau mau dialihkan. Dialihkan ya? Ya bukan kita nggak setuju ya, atau menutup usaha orang, bukan. Kita alihkan ke perumahan-perumahan ya. Atau memang di lokasi-lokasi wisata gitu wisata, ya. betul. Yang pengawasannya jadi lebih mudah juga ya. Betul, itu yang dikhawatirin, kita menjaga kecelakaannya ya. Iya betul. Karena tidak sedikit Ji penggunanya itu ada anak-anak SMP gitu kan, yang masih belum mahir dewasa gitu kan dalam mengendarai kendaraan. Kan pertama pakai helm, Ya. spion, wajib SIM. Ya. Nah kalau yang namanya berkendara ya. Berkendara, ini yang apalagi di luar jalan besar ya. Betul. Nah, ini udah berkeliaran kemana-mana. Dan memang itu harus ada regulasinya juga ya. Betul. Mungkin nanti akan dibahas juga Ji ya. Dengan Komisi 3. Sempat kemarin. Oh, sudah sempat dibahas dengan Disub. Ya, sudah sempat. Oke. Kami juga Komisi 3 sudah ke arah situlah. Jadi kita sebenarnya bukan masalah kendaraannya ya, menjaga keselamatan. Iya, keselamatan penggunanya ya. Oke. Satu lagi nih terakhir nih. Tanggapan dan sarannya dong soal penetapan tarif bis kita Transpakuan. Nah, udah ada pembahasan Ji dengan dinas terkait di Sub dan juga Perumda Transpakuan ya? Kebetulan kan di Komisi 2 ya. Oh, untuk penetapan tarif masuknya Komisi 2 aja ya? Komisi 2 kalau nggak salah. Nah jadi waktu itu kami masih di Komisi 2 juga sempat ngebahas itu. Tapi masih dalam proses kajian ya? Kajian itu. Oke. Jadi agar tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah ya? Pelayanan kan? Pelayanan, betul. Oke, itu tadi dia pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Parlemen. Terima kasih Sobat Parlemen yang sudah bertanya. Nah Ji, terakhir nih Ji nih. Harapan Haji terhadap Kota Bogor nih setelah 2 periode duduk di DPRD apa nih Ji? Harapan ya? Harapan masyarakat Kota Bogor terutama ini ya, saya menyampaikan untuk pemerintah ya, perlu diperhatikan tentang RTLH ya. Oke. Jadi jangan sampai tahun per tahun semakin bertambah, tapi RTLH masuk terus, tapi makin bertambah jumlah ya rumah jumlah. Nah bukan mengurangi atau bukan Iya, bukannya semakin berkurang. Semakin berkurang, malah bertambah. Nah, mungkin di situ kita kayak ada kekurangan anggaran ya untuk RTLH sendiri. Nah, kadang-kadang dapat 5 juta, 6 juta. Cukup paling? Iya. Paling keramik. Konsistensinya juga ya. Nah, itu. Kalau mau udah aja tetapkan satu rumah. Lebih baik per tahun sedikit tapi kualitasnya terjaga terselesaikan gitu. Jangan sampai terus makin banyak. Iya, banyak rumah yang diajukan tapi yang didapatkan malah sedikit. Nah, maksudnya tidak berkurang lagi. Nah, harusnya kan kalau ada layak rumah itu kan harusnya berkurang ya. Semakin tahun ini makin bertambah. Nah, di situ kita kelihatan saya ingin udah aja berpatokan pada nilai biar selesai itu sekali pengajuan selesai gitu ya. Selesai gitu. Oke. Lebih baik sedikit tapi selesai. Tiap tahun berkurang.
Dan itu merata ke semua merata wilayah ke Kota semua Bogor. wilayah Kota Baik, terima kasih Bapak Haji Zainal Abidin atas waktunya bersama podcast Rumah Rakyat. Siap. Jangan kapok lagi Pak, kesini lagi. Siap. Kalau Kami diundang-undang. tunggu undangan yang kedua. Siap kalau gitu. Baik, terima kasih Sobat Parlemen semua yang sudah menyaksikan. Jangan bosan untuk terus memberikan masukan kepada kami di DPRD. Dan juga untuk Sobat Parlemen semua yang ingin request siapa lagi nih yang mau diundang, silakan komen langsung di Instagram DPRD Kota Bogor, di channel YouTube DPRD Kota Bogor, dan juga di TikTok DPRD Kota Bogor. Jadi saya Fadil dari Humas Protokol mohon pamit, dan juga bersama Bapak Zainal Abidin. mohon pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.